Merespon penderitaan rakyat atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera yang memakan korban seribuan nyawa dan penderitaan ribuan warga lainnya, rusak beratnya ribuan masjid, musala, dan fasilitas pendidikan, tak cukup hanya dengan mengucapkan turut berduka dan memberikan bantuan. Lebih dari itu, Ketua Umum Parmusi Dr. Ali Amran Tanjung akan menuntut pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya bencana bertanggung jawab secara hukum, baik perdata maupun pidana. Dalam waktu dekat, semua pimpinan wilayah dan daerah Parmusi yang terdampak bencana akan diminta untuk gerak cepat melakukan pendataan dan menginventarisir kerugian yang dialami masyarakat, baik moral maupun material, termasuk menghitung berapa banyak fasilitas ibadah dan pendidikan yang musnah diterjang bencana. Lalu, berdasarkan data-data dan fakta tersebut, pihaknya akan menindaklanjutinya dalam bentuk langkah hukum. Hal itu disampaikan pada penutupan Muktamar kelima Parmusi 24 Desember 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Maka kami ingin menyampaikan bahwa Parmusi harus mampu merasakan denyut nadi umat Islam di Indonesia. Yakinkan hati kita bersama-sama bahwa penderitaan umat Islam Indonesia adalah penderitaan kita. Penderitaan rakyat Indonesia adalah penderitaan kita. Apapun yang terjadi pada umat ini, maka Parmusi kita arahkan untuk berada di barisan terdepan. Kita perhatikan saja bencana alam yang terjadi di Sumatera menimbulkan banyak korban, bukan hanya korban manusia atau makhluk, tapi mushola juga, masjid juga, madrasah juga korban. Nah, oleh karena itu maka Parmusi tentu akan membentuk tim di daerah bencana alam tersebut untuk menginventarisir seberapa banyak masjid, mushola, dan madrasah yang terdampak tersebut, dan tim juga nanti kita harapkan akan menganalisis apa yang menyebabkan bencana alam itu terjadi. Apabila ada keterlibatan pengusaha-pengusaha yang kurang bertanggung jawab di dalamnya, maka Parmusi akan siap menempuh proses hukum. Bapak Ibu dan sekalian, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan muktamar ini menjadi momentum awal untuk membangkitkan Parmusi ini di seluruh Indonesia, bahkan di tingkat global. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina. Oh, lima. Parmusi 5. 3, 2, 1. Oke. Komando. Siap berjuang. 3, 2, 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh yang lain, sama tutup yang lain. Pemirsa, saya saat ini bersama dengan Dr. Ali Amran Tanjung, Ketua Umum terpilih di Muktamar kelima Parmusi yang digelar di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Pak Ketum, selamat, Anda sudah terpilih mendapatkan amanah untuk memimpin organisasi Rumah Besar Umat Islam ini. Terima kasih. Tadi Anda menyampaikan komitmen Parmusi dalam konteks yang disedihkan banyak orang, banyak umat terluka, bahkan melepaskan nyawa, banyak masjid Anda sampaikan, musola dan seterusnya yang hanyut hilang diterjang badai. Dan Anda menugaskan para pimpinan wilayah, para pimpinan daerah untuk melakukan inventarisir. Kira-kira arahnya akan kemana nih setelah didata berapa besar kerugian yang diderita umat akibat bencana ini? Baik, terima kasih. Parmusi ini adalah Rumah Besar Umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, Parmusi senantiasa dalam pergerakannya berorientasi untuk kepentingan umat dan tentu saja kepentingan bangsa dan negara. Nah, atas apa yang ditanyakan tadi tentang korban yang terdampak bencana, seperti saya sampaikan tadi bahwa Parmusi tidak akan pernah tinggal diam setiap hal-hal yang menyebabkan terjadinya penderitaan umat. Karena apa yang dirasakan umat, maka Parmusi lebih lagi merasakannya. Maka saya katakan tadi bahwa kita akan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendataan dampak yang terjadi pada umat akibat bencana alam tersebut dan apa yang menjadi penyebabnya. Apabila nanti penyebabnya itu sudah kita temukan, maka tentu akan kita rumuskan langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan apabila ada pengusaha-pengusaha swasta yang menjadi penyebab terjadinya bencana alam itu, akan kita tuntut secara hukum. Secara hukum, baik pidana maupun perdata? Baik pidana maupun perdata, tapi tentu setelah nanti kita melakukan pengkajian secara internal, apakah unsur-unsur itu terpenuhi atau unsur-unsur itu tidak terpenuhi. Pemerintahan Pak Prabowo sudah menginventarisir, bahkan menghentikan operasional sejumlah perusahaan yang dinilai menjadi penyebab bencana ini. Apakah termasuk perusahaan-perusahaan itu? Ya tentu saja, kalau sudah pemerintah menyampaikan dan menegaskan seperti itu, maka itu artinya bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah diyakini oleh pemerintah sebagai perusahaan yang bagian ya yang terlibat terjadinya bencana yang begitu luar biasa itu. Nah itu justru adalah menjadi salah satu pegangan kita, karena itu adalah pemerintah ya. Kalau pemerintah itu sudah mencabut izin seperti itu, berarti kan memenuhi syarat-syarat untuk izinnya dicabut. Nah tinggal kita akan harus memastikan lebih lanjut lagi apakah kesalahan-kesalahan beliau itu hanya dalam tahap administrasi, perdata, atau ada unsur pidananya. Jadi kita akan kaji dan tentu kita punya tim hukum. Ya salah satunya itu nanti ada Pak Joni SH ya. Kita harapkan beliau nanti salah satu tim hukum kita yang akan menindaklanjuti hal-hal yang tersebut. Yang penting kita akan pastikan bahwa Parmusi tidak tinggal diam pada hal-hal yang dirasakan ya penderitaan oleh umat Islam Indonesia dimanapun. Pak Ketum, apakah ini akan jadi prioritas langkah awal kepemimpinan Anda di Parmusi atau ini program jangka panjang? Parmusi, apapun dia, hal-hal yang terkait dengan keumatan itu tidak ada batas waktunya. Kalau hari ini terjadi di Sumatera seperti itu, bisa jadi besok terjadi di mana-mana. Jadi kita tidak melihat daerahnya, tapi melihat umatnya, melihat rakyatnya. Karena Parmusi, dan itu tidak melihat agamanya, bahkan tidak melihat sukunya, tapi sepanjang itu adalah rakyat Indonesia. Tapi tentu saja adalah saudara-saudara kita umat Islam yang terdampak, maka kita tidak akan tinggal diam dan kita akan siap berada pada barisan ke depan. Baik, Pak Ketum, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan ke umat yang berada di paling bawah, terutama yang saat ini menjadi korban-korban bencana di sepanjang Sumatera, baik di Aceh, Sumut maupun Sumbar. Silakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di Sumatera, kami mengucapkan turut berduka cita dan kami merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu saudara sekalian, dan kami akan berjuang ya untuk hal-hal yang seperti ini agar ada kebijakan-kebijakan negara
yang berpihak dan membela kepentingan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kami sampaikan bersabarlah atas musibah ini, karena memang Al-Quran mengatakan demikian, am hasibtum an tadkhulal jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bagaimanapun seorang hamba diuji kesabarannya dalam keadaan apapun. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ketum. Selamat memimpin perjuangan ini. Selamat Bapak-bapak. Pemirsa, nantikan informasi menarik lainnya seputar perjuangan umat Islam untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Hanya di visibangsa.com. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.